Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa taqammadu bi'adini Muhammadan wa ma'rifat. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayha, Allahu ma'ini, Allahu mu'ini, wallahu bi kulli syai'in qadir. حضرة الشيخ المكرم شيخ الله مبارك بن محمد شيخ المكرم سيدي الشيخ مسعود والفاتحة الفاتحة. ما شاء الله العظيم. Pemirsa Umi yang kita hormati dan Allah muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Kiai Haji Masykur Firdaus yang kita hormati dan Allah muliakan, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya dan para ikhwan akhwat Wali Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus yang hadir di Masjid Nur Asror pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui kudrah dan iradahnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Pondok Pesantren Suryalaya untuk melaksanakan manakib, rangkaian manakib dari mulai tadi malam tabarruk Miftahul Sudur dan serang kuliah subuh, dan nanti kita akan melaksanakan khidmat amaliyah dan ilmiah manakib. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para awliya Allah, dan kepada seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Hadirin pada para ikhwan Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada, kita sekarang ini berada di bulan Zulhijjah, bulan yang sangat bersejarah. Bahkan hari ini tanggal 11 masih dalam suasana hari tasyrik. Jadi kawan-kawan kita seluruh umat Islam dari seluruh pelosok dunia sekarang sedang terfokus di Mina untuk melaksanakan Jumroh. Dari mulai kemarin tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 mereka berada di Mina untuk melaksanakan Jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah. Dan sebelumnya tanggal 9 para kaum muslimin telah berjuang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ketika itulah pelantikan seorang haji pada waktu wukuf di Arafah. Waktunya sebentar, hanya dari tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbenam matahari. Tapi itu waktu yang luar biasa. Di sanalah ditentukannya seseorang apakah betul-betul menjadi haji atau tidak. Jadi kalau mungkin bisa dilihat dengan kasat mata, saat itu malaikat memakaikan haji itu kepada jamaah haji itu ketika itu. Tapi mungkin apakah semuanya bisa pakai kopiah haji atau tidak? Itu wallahu a'lam. Jadi
Sebetulnya ibadah haji itu singkat, hanya 1 minggu. Dari mulai tanggal 8 persiapan menuju ke Arafah, kemudian tanggal 9-nya wukuf, tanggal 10, 11, 12, 13 berada di Mina. Jadi hanya 6 hari sebetulnya. Yang lama itu mungkin ya mengatur keberangkatan dan perpulangannya. Hadirin para ikhwan rahimakumullah, sebagai tabaruk kepada bulan haji, saat ini saya ingin kita sama-sama bercerita tentang haji. Mudah-mudahan pertama mungkin akan mengenang ya tentang ibadah haji bagi ibu bapak yang sudah berhaji, dan akan menjadi sebuah kerinduan bagi ibu dan bapak yang belum pergi ke tanah suci. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, beliau memberikan kategorisasi tentang haji ini. Jadi ada 2 kategori haji menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang disebut haji syariat, ada haji tarekat. Jadi ada haji syariat, ada haji tarekat. Haji syariat itu adalah melaksanakan perjalanan ke tanah suci dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, dengan harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau secara syariat, haji itu adalah perjalanan ya, kalau kita dari tanah suci, dari negeri kita menuju ke tanah suci Makkah dengan mengikuti syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Itu yang namanya haji syariat. Di mana bahwa perjalanan haji syariat itu pertama tentunya kita berangkat dari tanah air kita, berangkat dari rumah kita. Dan ini tidak semua orang bisa berangkat. Untuk bisa berangkat ke tanah suci sekarang itu perjuangannya luar biasa. Dari segi waktu saja harus menunggu ngantri berbelas-belas tahun. Bahkan berpuluh-puluh tahun, ya ada sampai 20 tahun menunggu keberangkatan. Makanya betapa bahagianya kawan-kawan kita yang sudah bisa berangkat ke tanah suci. Jadi kalau sekarang daftar dalam usia 40 tahun, mungkin 60 tahun, usia kita 60 tahun baru bisa berangkat. Berbeda dengan dulu. Kalau zaman saya dulu waktu berangkat tahun 2000 itu tidak seperti itu. Ditawari gitu. Kursi itu untuk berangkat itu ditawari. Sekarang Masya Allah, berarti antusiasnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Belum lagi bekalnya harus dipersiapkan juga. Sekarang berapa ongkos haji? Lebih dari 50 juta kan? Berpuluh-puluh juta kita baru bisa berangkat. Nabung pertamanya saja harus 25 juta, sekarang ini baru bisa dapat kursi. Kita kemudian dikasih waktu untuk bisa melunasi. Jadi bekalnya juga harus persiapannya luar biasa. Kendaraannya juga, kalau zaman dulu pergi haji itu naik kapal laut 3 bulan di jalannya. Kalau sekarang kendaraannya sudah bisa hiper 9 jam, ya, 11 jam sudah bisa sampai. Jadi untuk berangkat dari rumah kita, dari tanah air kita ke tanah suci itu, ya Allah, itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Kemudian setelahnya kita berangkat dari tanah air kita, diawali dengan ihram, niat haji, ya, itu di batas kota Mekah, di Miqat. Kalau di gelombang pertama biasanya ke Madinah dulu ya, jadi nanti niat ihramnya itu di Bir Ali.
Tapi kalau gelombang kedua, karena biasanya langsung ke Mekah, itu ya nanti ke Madinahnya belakangan, itu berarti nanti di mana ngambil mikotnya itu. Kemudian setelah masuk ke kota Mekah, melaksanakan tawaf qudum sebagai ucapan selamat datang masuk ke kota Mekah, melaksanakan tawaf qudum. Nah, setelah tawaf qudum itu, waktu itu banyak sekali untuk menunggu waktu puncak ibadah haji. Karena selanjutnya itu kita akan melaksanakan tawaf di Arafah. Tawaf itu kan tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan kadang-kadang kita berangkatnya 1 bulan sebelum waktu haji. Jadi setelah tawaf qudum itu di sana kesempatan sampai 1 bulan kita untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Mau umroh setiap hari juga bisa, gitu ya. Karena kalau umroh kan tidak ditentukan waktunya kapan saja, lain dengan haji. Jadi kalau mungkin singkat, berangkatnya sekitar menjelang haji, setelah tawaf qudum, apalagi 2 hari berikutnya misalnya berangkat ke untuk melaksanakan wukuf, itu tidak akan lama. Kalau yang gelombang kedua nanti ke Mekah dulu, kemudian melaksanakan kewajiban melaksanakan puncak ibadah haji, setelah itu nunggu untuk pulang. Tetap aja dari kita itu sekitar 40 hari ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita wukuf ya di Arafah, yang waktunya itu hanya sebentar dari mulai tergelincirnya matahari tanggal 9, tapi itu harus betul-betul fokus sampai terbenam matahari. Makanya sholat juga biasanya dijama. Asar dengan zuhur itu jama takdim. Di sana kita akan melaksanakan ritual ibadah yang paling pokok. Ya. Biasanya kalau udah datang waktu zuhur, adzan, kemudian langsung berjamaah dengan jama takdim. Kami dulu waktu pergi haji itu serasa di Suryalaya. Karena di satu kloter itu kebetulan yang ditugasi untuk pelaksanaan di wukuf itu adalah dari rombongan kami. Yang adzan itu adalah Pak Ustadz Toha almarhum, yang sekarang dilanjutkan Pak Ustadz Kamal. Kebetulan di sana yang ada Pak Toha, sehingga ikhwan itu mungkin mendengar gitu ya, wah ini ada Suryalaya ini gitu. Sampai setelah wukuf itu banyak yang menemui gitu ya. Kemudian yang ditugaskan untuk menjadi imam kakak saya Pak Jihan Umar. Saya tugas sebagai doa wukufnya. Yang khutbah wukufnya kebetulan ada dari petugas Departemen Agama. Tapi ketika itu kakak saya sakit, akhirnya saya ngaborong dari mulai imam sholat, kemudian sampai doa wukuf. Bahkan jamaah yang satu kloter itu saya bawa zikir aja, zikir khotaman ya, sampai lebih dari waktu asar itu. Karena orang lain kalau sudah selesai khutbah wukuf itu ya pada bubar jalan-jalan gitu ya, gitu, walaupun masih dalam suasana wukuf. Kemudian setelah melaksanakan wukuf ya, bermalam di Mina. Kita lebih dari waktu maghrib sudah meninggalkan Arafah. Ya. Kemudian nanti mabit di Muzdalifah dulu. Mabit dulu di Muzdalifah, menunggu jam 12 malam gitu ya. Itu setelah lewat jam 12 malam baru boleh ke Mina. Biasanya dimanfaatkan untuk ngambil batu-batu kecil itu. Nah di Mina itu sampai tanggal 13 kalau yang lapar sani, kalau yang lapar awal kan hanya sampai tanggal 12. Jadi sekarang kawan-kawan kita kalau yang lapar awal itu mungkin besok selesai sudah kembali ke Mekah lagi. Tapi kalau ngambil lapar sani berarti sampai tanggal 13. Makanya di hari sampai hari tasyrik itu kita juga disunahkan untuk melaksanakan kurban itu masih ada waktu sampai tanggal 13. Begitu juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir itu sampai selesai nanti hari tasyrik ya. Paling tidak setiap habis sholat 5 waktu kita melaksanakan takbir. Nah di Mina itu ya tugasnya hanya melontar jamur jumroh. Tanggal 10 hanya 1 Jumratul Aqobah, tanggal 11, 12, 13 itu adalah Pulau Busto dan Aqobah. Nah setelah itu kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi ke kota Mekah,
Kemudian terakhir itu dari kewajiban haji itu yaitu dengan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang wajib itu. Ya, jadi pulang dari Mina, kemudian kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah selesai tawaf ifadah, kalau sudah siap-siap untuk pulang, paling nanti melaksanakan tawaf wada. Setelah selesai tawaf wada, baru kembali ke tanah suci. Jadi itu perjalanan untuk ibadah haji secara syariat. Kemudian yang kedua, haji secara tarekat. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, haji tarekat itu adalah perjalanan ruh. Kalau tadi adalah perjalanan fisik kita, dari mulai berangkat dari tanah suci, dari tanah air, kemudian sampai kembali lagi ke tanah air. Nah, sekarang kalau haji tarekat itu adalah perjalanan juga, tapi perjalanannya adalah perjalanan ruh. Dan haji tarekat itu sifatnya mu'abbadan, selamanya, tidak dibatasi waktu. Berbeda dengan haji syariat, itu mu'aqqatatan, waktunya ditentukan. Tidak bisa melaksanakan haji syariat di luar bulan Dzulhijjah. Tidak bisa melaksanakan rukun haji selain dari tanggal 9 sampai tanggal 13 itu. Waktunya ditentukan. Tapi kalau haji tarekat, waktunya mu'abbadan, non-stop, kapan saja, bahkan harus selamanya kita berada dalam haji tarekat. Yang menjadi bekal dan kendaraan dari haji tarekat itu adalah al-mail ila ahli talqin wal akhdhu minhu. Itu yang menjadi bekal dan kendaraan haji tarekat itu adalah al-mail ila ahli talqin wal akhdhu minhu. Kita bergegas menuju ahli talqin dan mengambil talqin. Bagi kita modalnya sudah punya. Kita semua kan sudah talqin, sudah mengambil talqin. Itu modalnya untuk haji tarekat kita sudah punya. Kemudian setelah kita mengambil talqin dari ahli talqin, mendawamkan, mengamalkan zikir jahar, mendawamkan zikir jahar, yaitu la ilaha illallah, sehingga hatinya hidup. Mengamalkan zikir jahar dengan sungguh-sungguh sehingga puncaknya itu hatinya menjadi hidup. Karena syarat untuk mengamalkan zikir jahar itu wasyara'ituhu salasun ayyakuna dzakir ala wudu'in tamin wa ayyazkura bi sautin qawiyyin wa darbin syadidin hatta tahsula anwarul zikri bi bawadiniz zakirin wa tasira qulubahum ahya'an hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Di zikir jahar itu harus sampai hidup hatinya. Jadi syaratnya harus dalam keadaan punya wudu, suaranya yang keras, gerakannya yang teratur, sehingga nanti menghasilkan cahaya dan hati akan menjadi hidup. Kita juga kan sudah terbiasa ya melaksanakan zikir jahar. Nah, sudah sampai ke sana apa belum? Masya Allah, insya Allah. Karena mungkin ya kita sendiri, kata pengeras Abah kan harus diamalkannya sungguh-sungguh. Amalkan kalawan nya. Kalau sekarang zikir jaharnya belum menghasilkan cahaya, belum menjadikan hati kita hidup, berarti pengamalannya belum sungguh-sungguh. Kemudian zikir hobi, mendawamkan zikir hobi sehingga hatinya menjadi suci, bersih.
Jadi kalau dengan zikir jar diharapkan hati kita nanti menjadi hidup, sedangkan zikir hobi adalah untuk membersihkan ruh kita, untuk membersihkan hati kita, sehingga menjadi suci bersih, dan di sana nanti muncullah Ka'bah batin. Jadi kalau zikir jar hobinya sudah sungguh-sungguh, zikir hobinya sudah mampu membersihkan hati, baru nanti akan muncul yang namanya Ka'bah batin. Ka'bah batin itu yaitu dikala hatinya sudah suci bersih. Kalau masih kotor belum muncul nanti Ka'bah batinnya. Kalau Ka'bah itu dibersihkan secara lahiriah untuk menyambut orang-orang yang akan melaksanakan tawaf, tapi Ka'bah batin dibersihkan supaya bersih hatinya untuk melaksanakan tawafnya, tawaf batinnya. Dan nantinya kalau sudah muncul Ka'bah batin, hatinya sudah suci bersih, barulah di sana akan tercapai yang namanya ma'rifatullah. Jadi kalau Ka'bah batin itu ya, itu dibersihkan dari selain Allah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Kalau Ka'bah lahir dibersihkan untuk menyambut orang-orang yang akan melaksanakan tawaf jemaah muslimin dari seluruh pelosok dunia. Selanjutnya memakai pakaian ihram. Kita juga kalau secara lahiriah kan sama ya, ketika mau niat di mikot itu kan sudah memakai pakaian ihram. Nah, secara batiniah, secara tarekat, kain ihram itu diambil dari cahaya nur qudsi, dari ruhul qudsi, diambil dari cahaya ruhul qudsi. Kemudian setelah memakai pakaian ihram, kita akan masuk ke Ka'bah hati, Ka'bah sir, lalu melaksanakan tawaf kudum dengan mendawamkan zikir hobi. Jadi kalau sudah masuk ke Ka'bah batin, kemudian di sana kita akan melaksanakan tawaf, ya. Tawaf itu akan berkeliling. Jadi dari latifatul qalbi, ruhi, siri, hobi, kahfa, nafsi, kolab, itu dikir hobinya berjalan. Ya. Dikir hobinya akan terus, bukan hanya di latifatul qalbi saja. Itulah, ya. Itu tawafnya secara batiniah itu seperti itu. Makanya ketika melaksanakan tawaf lahir juga, secara syariat, walaupun ada doa tawaf tiap keliling, bagi pengamal Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah itu saja dijalankan, dan baca saja doa-doa munajat yang ada di khotaman. Satu keliling Allahumma ya qadiyal hajat, keliling kedua Allahumma ya kafi'al maf'ul, itu kan 7. Sambil juga roh kita berjalan ya sampai kepada latifatul qalb. Kemudian setelah itu berangkat ke Arafatul Qalb sebagai tempatnya bermunajat. Jadi Arafahnya bukan di Arafah tanah Arafah, tapi Arafatul Qalbi, di hati yang sudah sangat dalam. Di sanalah kita bermunajat, memohon kepada Allah, menjeritkan hati kepada Allah. Kemudian melaksanakan wukuf, menghadirkan hati kepada Allah. Jadi yang namanya wukuf itu wukuful qalbinya, menghadirkan hati kepada Allah dan menjauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Makanya ketika melaksanakan wukuf di Arafah juga, bagi kita itu harus betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya secara syariat saja, tapi secara tarekat. Ketika wukufnya, kita amalkan saja apa yang telah diberikan oleh guru kita. Agak miris ini ya.
bagi orang yang terbuka ketika melihat jemaah haji. Katanya yang manusianya itu sedikit, kebanyakannya itu adalah binatang. Ketika saya dulu pergi haji, ada seorang jemaah saya ketika tanggal 8 menjelang wukuf sedang melaksanakan sholat kebagian di tingkat 3 di Masjidil Haram. Pangluhurna barijeun sujud ge kana bujur batur bakating ku heurin-heurin. Setelah sholat zikir, keur zikir ngagoak eta si akan ngagoak bari ngagoak. Saya sudah bisa menebak dia berarti ada keterbukaan, makanya diusapai Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Namanya biasa. Setelah kembali ke maktab ditanya, kenapa kantor? Masya Allah Ustaz, ningali jemaah haji juta-juta dihanap dan jaminan masa ketik keselama satu langsung itu rahasia Allah. Terhidup kumpul ya sama diberi terbuka saya tah itu kalakuan jelema dia berarti. Jadi yang juta-juta itu katanya manusianya sedikit, kebanyakan itu adalah binatang. Masya Allah. Jadi tanggal 9 waktu dilantik oleh malaikat pun yang buka pakaian jamaah kopiah haji namun saeutik gitu ya. Sanajan balik ka lembur mah sareana jadi haji, ngarep mau kopiah haji gitu ya. Wallahu a'lam. Makanya kita selalu berdoa dan kita doakan mereka ikhwan-ikhwan khususnya ikhwan Thariqah Qadianiyah Naqsabandiyah yang sedang melaksanakan ibadah haji betul-betul diberikan kesehatan dan menjadi haji mabrur. Kemudian berangkat ke Mina Usiri. Kemudian melontar jumroh dengan menghancurkan semua nafsu yang godaan-godaan setan. Jadi melontar jumrohnya kalau secara syariat kita melontar jumroh ula, wusta dan akobah dengan batu kerikil. Memang itu juga sejarahnya kan sejarah waktu Nabi Ibrahim digoda itu ketika akan menyembelih Ismail gitu ya. Nah, bagi pengamal tarekat Qadianiyah Naqsabandiyah itu melontar jumrohnya setiap saat kita laksanakan. Jadi kita menghancurkan ya bujukan nafsu dan godaan setan yang ada di dalam ruhani kita. Kemudian menyembelih ya, memotong semua sifat-sifat binatang, sifat-sifat kebinatangannya. Kemudian memotong rambut itu adalah menghilangkan sifat-sifat basariyahnya, ya, sifat-sifat kemanusiaan, ya, dan juga dengan kepalanya kepala Ruhul Qudsi dengan menggunakan asma Allah dengan zikir tadi itu. Jadi untuk menghilangkan godaan setan, bujukan nafsu dan sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita, maka kita berusaha itu mengikis habisnya itu adalah dengan zikir. Zikir hobi itulah yang akan berfungsi. Kita sudah masuk waktu Isra. Ini kita percepat aja. Yang selanjutnya adalah melaksanakan tawaf sa'i. Tawafnya yaitu tawaf dan sa'inya juga adalah dari latifah ke latifah sampai semua 7 latifah itu akan berjalan hidup. Jadi perjalanan dari dari zikir hobi itu ya itu akan bisa menembus sampai kepada latifatul qalb. Bukan hanya qalbi saja, tapi dari mulai qasron, sodron, qalban, fuadan, saropan, lubban sampai kepada sir itu akan bisa menembus sehingga di sana akan terjadi ma'rifatullah. Itulah mungkin sekilas tentang perjalanan haji. Bagi kita tentu kedua-duanya harus kita laksanakan karena haji syariat juga adalah merupakan kewajiban kita sebagai rukun Islam yang kelima. Kemudian juga tak kalah pentingnya kita yang sudah punya bekal untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan haji tarekatnya, yaitu dengan mengamalkan zikir, baik zikir jahar maupun zikir hobi secara istiqomah dan sungguh-sungguh di dalam pengamalannya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.